takbir. Dan silakan Mas Ari Untung dan juga Adrian Maulana. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ahwatnya lebih banyak. Ya. Masya Allah, mudah-mudahan Ustadz kita tambah bahagia ya. Siapa tuh di sini ada yang belum memiliki suami? Maksudnya apa, Ji? Ustadz kita jomblo. Oh, Ustadz kita. Pikir antum mau cari lagi. Kok diaminkan? Kita sapa-sapa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak dan Ibu, teman-teman semua, ya. ayo kita boleh kita buka aja kali Ji ya. Buka aja deh yuk. Sini aja Ji. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Biar kelihatan. Biar kelihatan gantengnya Mas Ari Untung. Sini Ji. Yaudah, maklum lah ya kalau artis gitu ya, dia harus pakai bedak dulu Ibu. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah, tentunya kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena akhirnya kita bisa dimudahkan untuk bisa sampai ke tempat yang Masya Allah ini aja ya. Benar, luar biasa. Ya. Ini baru pertama kali saya lihat bagaimana seseorang sangat berhikmat sama Allah sampai akhirnya membangun tempat ini, semua yang datang ke sini tuh langsung kangen sama Baitullah. Bayangkan, kangennya aja pahalanya beliau dapat. Ya, dan beliau membangun tempat ini aja nih karena ini buat hikmat ke Allah, nggak nanggung-nanggung. Jadi kalau buat Allah tuh jangan kasih yang kaleng-kaleng. Ya. Lihat kristalnya, semua desainnya, Masya Allah. Ya. Tadinya selama ini Anda berpikir Fatimah Zahra itu adalah untuk kita mau berangkat umroh, haji, jadi travel, Benar, tour gitu kan. benar. Tapi ternyata juga menyediakan tempat untuk orang melakukan manasik haji. Benar. Dan ini sepertinya karena tadi kami berkesempatan berkeliling ya, terbesar di Indonesia dan satu-satunya nih Ji. Waduh, boleh tepuk tangan untuk Fatimah Zahra dong. Luar biasa. Orang kalau berhikmat sama Allah ya, ibaratnya berbisnis sama Allah, siap akan dibeli sama Allah, bayarnya di akhirat, Masya Allah. Dan diberikan kemudahan di dunia, kedamaian, ketenangan, Masya Allah. Dan semoga pengagas tempat ini dan keluarga diberikan segala kemudahan dan keberkahan sampai keturunan-keturunan nanti, amin. Amin, amin ya robbal alamin. Tadi kita sempat naik ke sepeda, kita keliling-keliling, kita lewat Pasar Seng, kita lewat juga tadi tuh ya ada daerah Masjidil Haram, ada Ka'bah. Herannya, bahkan yang di sini Ka'bahnya nggak ditutupin. Orang bisa tawaf. Luar biasa ya. Masya Allah, jadi hoax yang di Instagram ya. Ya Allah ya Robbi, masih bisa tawaf kita di sini. Itu replika Ji. Oh replika ya. Tapi udah mirip banget gitu kan. Iya, benar-benar. Mudah-mudahan aja apa yang sedang dialami bukan hanya di Tanah Haram, bukan hanya di Arab Saudi, di Indonesia dan juga lebih dari 120 negara akibat adanya virus corona yang lagi menjadi wabah dunia, ini bisa segera Allah angkat wabah ini ya. Buat saudara-saudara yang sudah berniat untuk umroh haji di tahun 2020 ini ataupun mendatang juga diizinkan oleh Allah untuk bisa menunaikan hajatnya. Ya, semoga juga kita bisa dalam keadaan sehat walafiat terutama. Saya lihat di sini ada banyak yang menggunakan masker, silahkan yang sehat walafiat nggak mau pakai masker tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita panik berlebihan, waspada boleh tapi jangan sampai panik ikut-ikutan apalagi sampai menyebarkan misalnya hoax-hoax yang nggak tidak perlu. Ya, jaga kebersihan, apa yang selalu Rasulullah contohkan itu sebenarnya udah sebaik-baiknya ya Ji ya. Benar ya. Kita bagaimana terus menjaga wudhu, ya menjaga kebersihan, itu semua ya saat ini terbukti bahwa ajaran-ajaran Islam yang dicontohkan Rasulullah itu adalah sebaik-baiknya suri tauladan. Benar sekali ya, ini dicontohkan sama Rasulullah. Mungkin sekarang ini Allah sedang membuktikan ya bagaimana kekuasaannya ya. Sebuah negara yang bisa dibilang mengkarantina saudara kita di Uighur, sekarang negara tersebut sedang dikarantina oleh dunia. Jadi Allah ini Maha Kuasa, tapi ada satu hal yang tidak akan dilakukannya, yaitu mengingkari janjinya. Dan Allah di sini juga mungkin mengingatkan buat kita semua, kalau buka Instagram, corona. Sebenarnya kita itu merefleksikan Qurannya.
Qurannya dibaca. Ya insya Allah yang para pembaca Quran insya Allah mudah-mudahan dihindarkan dari penyakit ini. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Tanyain dong, Hendaknya mungkin ada yang udah pernah umroh atau haji belum di sini? Ada yang belum pernah? Yang belum pernah angkat tangan? Oh, Wah, banyak juga. Banyak. Kirain di sini udah langganan tiap hari. Ini yang tadinya rencana mau berangkat tapi belum jelas nasibnya. Begitu ya Ibu ya? Iya, kebanyakan begitu Ji. Lo tadinya ini mau yang berangkat gak jadi, angkat tangan. Cuma sedikit toh. Enggak, belum nanti nih yang bingung nih. Ada yang mau menjelang Ramadan nanti. Begitu ya Bu ya? Tuh, iya Waduh. Ji, ada yang mau haji juga. Di sini berapa orang yang belum nikah? Ini apa sih dari tadi ngajakin nikah melulu? Oh, biasa Pak. Aduh, kok banyakan Ahwat dibanding Iwan ya? Iya, tadi benar banget tadi bilang ya kita sebagai umat muslim, kita tahu bahwa kita sudah punya pegangan, pedoman, ya petunjuk yang apabila kita berpegang dengannya insya Allah kita tidak akan tersesat. Insya Allah kita akan selamat dunia akhirat, apalagi kalau bukan Al-Quranul Karim. Jadi hendaknya tadi kita jangan hanya sekedar bisa atau terbiasa membacanya, tapi kita bisa memahami artinya supaya itu bisa meresap, supaya sholat kita bisa khusyuk. Dan juga yang terpenting dari itu adalah semua bagaimana kita bisa mengamalkan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya harapan kita adalah bagaimana kita bisa nanti wafat dalam keadaan husnul khotimah. Karena apapun itu yang namanya mau corona, mau DB, mau sakit-sakit lain, kecelakaan, semua yang bernyawa itu kan pasti akan merasakan mati. Yang membedakan cuma 3 hal kok, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, dan dalam keadaan seperti apa nanti kita akan semua berpulang. Nah tapi karena kita semua insya Allah di sini adalah orang-orang soleh dan solehah, kita kan kepengen wafatnya husnul khotimah. Begitu ya Ji? Amin ya, kita gak pernah tahu ya. Bisa aja mungkin Mas Adrian duluan baru saya. Atau mungkin saya duluan yang nganterin jenazahnya. Kita Mana melulu yang duluan? kita gak pernah tahu. Kita gak pernah tahu ya. Siapa aja Allah ya. Iya. Waduh, Masya Allah di sini lihat ya semangatnya warga di Semarang ini luar biasa. Betul. Ini salah satu yang bikin saya takjub nih, PT Fatimah Zahra merupakan penyelenggara umroh dan haji plus. Ini memiliki Firdaus Fatimah Zahra, manasik eksklusif di Semarang. Jadi ibu-ibu nggak usah ke Jakarta. Karena apa? Ini lebih bagus manasiknya. Benar, ya. benar. Kita kalau di Jakarta tuh kayaknya cuma ada mungkin yang pakai kardus muter-muterin kan gitu. Iya. Masya Allah di sini. Ini sudah mirip banget lah ya. Mirip banget ya. Alhamdulillah. Tapi begitulah, kalau muslim yang memiliki kemandirian ekonomi akan lebih banyak berikan manfaat untuk umat. Ya. Makanya teman-teman atau saudara-saudara semua sekarang kita jadi muslim yang memiliki kendali dalam hal apapun. Masya Allah luar biasa. Bayangkan bagaimana Habib Nurmagomedov bisa bilang teriak Alhamdulillah di depan para non muslim jutaan. Santai aja kenapa? Karena dia terlalu jago. Muhammad Salah minta digantiin main bola, takut ketinggalan sholat maghrib, nggak pernah dipecat. Gara-gara apa? Karena dia terlalu jago. Kalau kita mau jadi muslim memegang kendali, kita harus yang paling jago. Paling hebat di bidang masing-masing. Paling ekonominya paling bagus. Pokoknya jangan mindset kita kalau muslim itu harus mungkin ya sengsara hidupnya enggak. Ya dan kita sadar dari kurang lebih 270 juta penduduk Indonesia, kita adalah umat mayoritas. Sehingga kita justru harusnya memiliki kemandirian, memiliki juga kebanggaan. Dan untuk itu saya menghimbau, mengajak kepada saudara-saudaraku semua. Dalam kehidupan kita bermuamalah silahkan dengan siapa saja. Bekerja sama, berbisnis, boleh dengan saudara-saudara kita yang berkeyakinan lain. Tapi hendaknya kita perlu ada keberpihakan, wajib malah. Kalau misal tetangga kita ada yang punya usaha ini, apalagi dia seiman dengan kita beli dari dia. Walaupun ada tempat lain yang katakanlah bisa sedikit lebih murah, tapi bayangkan dia bisa hidup karena dia bergantung dari usaha dan bisnisnya itu. Dengan uluran tangan kita, dengan bantuan kita, dengan niatan tulus kita untuk bisa memuliakan saudara kita dari sisi ekonomi. Disitulah yang akan bagaimana bisa menjaga uhuwah kita dalam keislaman maupun juga untuk bisa membantu meningkatkan peradaban Islam ke depan seperti yang tadi Ari katakan. Amin ya. Jadi umat muslim ini adalah muslim yang rahmatan lil alamin. Alamin. Ya. Wah, sebentar lagi akan muncul. Kita akan ingatkan juga. Siapa di sini yang ingin foto bareng dengan UAS? Siapa mau foto bareng dengan UAS? Tunggu, caranya kita akan infokan. Hampir semua bisa foto bareng sama UAS. Sekarang guru kita sudah hadir di ruangan ini. Ya. Siapkan kameranya, matiin. Loh, boleh Ji, silakan. Biar kusuk, biar kusuk ya. Tapi boleh silakan mau ambil foto, mau merekam segala macam. Manfaatkan gadget kita, sosial media kita untuk kegiatan dakwah. Ya, sebarkan hal yang baik. Takbir!
Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Kita persilakan kepada Tuan Guru kita Ustadz Abdul Somad untuk menyampaikan tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat? Ada yang mulai bersin-bersin, batuk-batuk? Kalau ada, ambulan sudah siap. Yang bawa saya. Gratis. Di luar ada ambulan, harganya 200 juta, tapi karena untuk ambulan menjadi 140 juta dan pajaknya 1.800.000 karena ambulan jadi 400.000. Itu salah satu cara supaya mau meringankan pajak. Robahlah mobil Anda jadi ambulan. Dan ambulan ini bisa dibawa mati. Mobil yang lain tinggal. Mobil Bapak harganya 2 miliar, pintunya 1. Kabarnya mobil itu makin dikit pintunya makin mahal. Tahun 2021 keluar mobil nggak pakai pintu. Dan ketika kita meninggal, maka disebut kenapa dia tidak hadir? Di mana dia sekarang? Dia meninggal. Apa makna meninggal? Karena semua yang dicari dulu tinggal. Mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar. Manusia ini aneh Bapak Ibu. Pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang cari makan, makanan sudah ada nggak bisa dimakan. Pergi ke rumah makan mewah dan mahal, duduk satu porsi 2 juta. Bapak makan ini? Enggak. Kenapa? Kolesterol. Ibu minum ini? Enggak. Kenapa? Diet. Mau minum teh manis? Enggak. Kenapa? Diabetes meletus. Aneh manusia ini. Cari duit, dapat duit enggak dinikmati. Untuk siapa? Dokter spesialis jantung. Habis. Manusia ini hidupnya menyedihkan. Makanan tidak bisa dinikmati, uang hanya untuk orang lain, uang beratus-ratus juta, habis. Untuk siapa? Pengacara, dokter spesialis, orang lain, habis. Mati. Digulung pakai kain kapan, 1 lapis, 3 lapis, 5 lapis, mati, habis. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat cuma 3. Yang pertama mal, hartanya. Kalau punya mobil mewah, mobil ikut mengiring sampai pelataran parkir. Kalau punya selimut bludru yang dibeli dari Eropa, ikut mengiring sampai ke tepi liang lahat. Setelah itu semua dibawa pulang ke rumah. Suaminya sampai di rumah dia lihat lemari istrinya. 3 lemari baju mahal-mahal semua. Habis. Tidak ada yang dibawa mati. Abdul Somad hari ini punya baju bagus cantik sekali. Kata siapa? Ya kata saya. Mereknya Casio, dikasih orang. Peci kesayangan, tinggal. Baju kesayangan, tinggal. Semuanya tinggal. Mal, ahlu, anak, istri, menantu, teman, satu alumni, satu grup WhatsApp, friend, follower, tinggal. Abdul Somad sekarang follower 2,6 juta. Yang baru, yang dulu 9. Say goodbye. Kalau Abdul Somad mati, ada yang mau ganti-gantian, sip-sipan. Enggak ada. Kamu akan mati menghadap Allah sendirian. Tapi ada yang kekal abadi. Apa itu yang kekal abadi? 1 sak semen, 1 batu bata, 1 tiang masjid, 1 gulung karpet, 1 kubah, 1 lampu. Lampu yang cantik dan indah tinggal. Tapi kau beli lampu seperti ini, kau berikan untuk masjid. Itulah yang akan kekal abadi. Terang kuburmu, lapang makammu. Anak yang kau sekolahkan agama, berdoa dia di tengah malam.
Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dibuatnya sedekah, infak untuk fakir miskin, anak yatim. Datang dia ke tempat panti jompo. Orang-orang tua, kau seperti almarhumah ibuku, ini kain, ini baju, ini uang untuk buka puasa. Mengalir tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Apa mau dikata? Anak-anak tidak pernah belajar agama. Kita mati menghadap Allah yang maha kuasa. Mereka datang berpakaian hitam. Anaknya baju hitam, mantunya baju hitam, putune baju hitam, cucunya baju hitam. Mereka datang mengunjungi kuburan Mbah Kakung. Man in black. Tidak ada satupun yang bisa berani pandai membaca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semuanya hanya diam. Heningkan cipta, mulai. Selesai. Hidup manusia menyakitkan. Hari ini ibu berkata, kaulah bulan, kaulah bintang. Bapak berkata, jangan pergi lama-lama, setengah napasku pergi. Sampai matanya malaikat maut mencabut nyawa. Saat itulah ibu baru menangis. Papa, jangan tinggalkan. Ibu kok nangis kuat? Warisannya dikit. Habis semuanya. Mana itu yang kekal abadi? Yang kekal abadi cuma satu. Ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk. 4 jam berjalan di usus busuk. Kalau di usus kambing keluar masih bisa subur. Disiram ke kebun cabai merah, menyala, subur, gemuk, pedas, enak, sambal. Tapi kalau yang di septic tank itu disiramkan ke kebun cabai, kuning, layu, mati konten. Yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. 2,5 ons. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Abdul Somad biar kurus begini sudah membusukkan beras 4 ton 300 kilo. Lahir 1977, sekarang 2020, umur 24. 43 tahun kali 100 kilo, 4 ton 300 kilo busuk beras. Kita baru hitung beras, cabai, bawang, tomat, terasi belum kita hitung. Ma'akal tafa'afnaita yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita yang kau pakai, berapa mukena yang sudah lapuk, berapa kain sarung yang sudah usang, berapa baju yang sudah sobek. Wa mata saddaqta yang kau sedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan satu tempat istana di surga. Yang bisa bangun satu masjid, bangun satu masjid. Masjid apa namanya? Masjid As-Somad. Belum ada, baru niat aja. Setiap muslim yang beriman, percaya kepada Allah, percaya pada hari kiamat, percaya bahwa kita akan mati dan kita akan hidup lagi menghadap Allah, kita mesti berniat dalam hati sebelum mati, saya, anak saya mesti bangun masjid. Amin. Bangun masjidnya kalau bisa di pinggir jalan, jalan lintas supaya orang lalu lintas mampir. Saya iri melihat orang kaya yang punya masjid di pinggir jalan, 24 jam masjid itu tidak pernah kosong, parkir mobil full. Masuk saya ke dalam, enggak ada orang. Ternyata cuman mampir kencing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak kuliah. Selesai kuliah umur berapa? 24 tahun. 25, 26 cari kerja, nikah. Umur 30 anak kelas 2 SD. Cari kerja itu gini nabung sampai umur 40. Terus berkarir 63 malaikat maut datang, mati. Selesai. Hidup manusia begitu singkat. Yang dulu lucu, imut-imut, sekarang sudah amit-amit. Abdul Somad, ya bisa kita reuni, oke.
Kita berapa tahun sudah taman SMA? Sudah 20 tahun. Dulu waktu taman umur berapa? 18, 20. 20 tahun tidak ketemu, ketemu umur berapa? 40. Ketemu umur 40. Pertanyaannya, anakmu berapa? Tinggal di mana? 10 tahun lagi ketemu, pertanyaan sudah mulai berubah. Kau sakit apa? Aku cincinku sudah 3. Di mana? Di sini. Reuni umur 60, pertanyaan sudah mulai berubah. Almarhum Abdul Somad makamnya di mana? Reuni umur 70 tahun mulai berubah. Dan pertanyaan tidak lagi kuat tapi sambil berbisik. Kamu pakai pampers merek apa? Hidup manusia. Mana yang dulu gagah perkasa bersuara menggelegar. Dulu kalau dia bersuara mimbar menggelegar. Tapi sampai masanya mimbarnya tenang, tanganmu yang menggelegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabari apik. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Tahun 2050 Abdul Somad akan diundang acara manasik haji dan umroh. Di sini lokasinya 2050 umur saya 73 tahun. Waktu itu nggak bisa berdiri, duduk. Assalamualaikum. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah sakaratul maut. Waktu itu saya masih hidup, ibu udah mati semua. Insya Allah ibu semuanya panjang umur, sehat badan. Ada caranya biar supaya kita tidak mati-mati. Apa itu? Sodakoh. Saya setelah mendengar ceramah Ustaz Somad baru saya ingat mati. Saya pikir saya selamanya akan cantik muda. Siapa bilang perempuan paling cantik umur 25, puncak 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31 mundur, pipi turun. Akhirnya disuntik. Itu wajah yang daging cuma 5%. 95 kresek. Pipi suntik, naik. Suntik pewarna, muka putih, leher hitam. Apa yang dibawa? Pipi tegang, leher kendor, macam onta. Perempuan itu kan seperti bunga yang layu. Kapan dia indah? Kuntum, mekar, harum, semerbak, kuning, layu, mati. Akhirnya kau akan mati, Pak. Kau akan mati, Bu. Ustaz Abdul Somad mati. Ya. Ada yang enggak layu-layu? Nih, bunga plastik. Oh, asli. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau kekal abadi tidak lain tidak bukan adalah idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, semua akan hilang, semua akan putus, semua akan berakhir, semua akan layu, semua akan mati. Tapi ada yang kekal abadi. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Waladun salihun, anak yang soleh. Tuh anak ibu, tuh anak ibu, tuh anak bapak. Bapak ibu sudah mati tapi mereka akan tetap meninggal anak cucu. Maka kita doakan anak cucu kita menjadi para penghafal Quran. Mereka jadi dokter tapi dokter hafal Quran. Mereka jadi polisi tapi polisi hafal Quran. Mereka jaksa tapi jaksa hafal Quran. Mereka jadi bupati, gubernur, wali kota tapi hafal Quran. Maka program APBD, APBN akan mereka alokasikan untuk pondok pesantren, pembangunan masjid. Dia berpikir satu periode saya di kabupaten, setiap kecamatan sudah ada imam-imam yang hafal Quran. Takbir. Itu yang membuat kita kekal abadi. Rumah yang besar akan diambil oleh anak, menantu, cucu, rebutan. Anak enggak berapa ganas, mantu nih. Mobil mewah, mobil mahal, habis. Mereka pulang dari pemakaman, masuk ke dalam rumah, semuanya diam. Malam kedua, mulai mereka ngambil handphone. Kirim ke 9090, kami akan kirimkan cerita lucu.
Malam ketiga mereka mulai ambil remote control nonton TV. Malam keempat mereka mulai buka laci mana STNK dan BPKB. Mereka akan ganti nama ibu di mobil. Mereka akan bawa ke kantor Samsat. Kenapa nama ibu diganti? Kenapa nama bapak diganti? Akta notaris bertukar semua. Karena polisi dan petugas pajak tidak mau menagih kepada almarhum. Kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang kekal abadi. Kalau pernah kau belikan satu gulung karpet untuk masjid, kalau pernah kau wakafkan tanah untuk masjid, kalau pernah kau belikan satu layar monitor untuk masjid, kalau pernah kau berikan satu meja sepaket untuk kantor masjid pengurus, itulah yang mengalir terang kuburmu, lapang makammu. Walaupun kau mati sudah dimakan cacing tanah, diciptakan dari tanah, tinggal di atas tanah, warnanya warna tanah, dicium bau ngaku. Oleh sebab itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad hanya mengingatkan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hari ini kita beruntung luar biasa, ada Mas Adrian, ada Mas Ari Untung. Kira-kira apa yang dikatakan Mas Ari Untung dengan mulut terbuka? Dia sedang berkata, uang. Untuk pembangunan masjid. Nama masjidnya Masjid Musyawarah. Cantik dan indah. Luar biasa menaranya, kubahnya, pintunya. Disinilah anak cucu bapak ibu akan masuk sholat tarawih, sholat witir tahun 2050. Disinilah mereka akan baca Quran bersama qari dari Mesir. Di sini mereka akan duduk bersama anak cucu bapak ibu muda belia yang hari ini kelas 6 SD. Mereka akan masuk ke masjid ini. Mereka akan iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Ketika itu kita tidak lagi berada di atas tanah. Saat itu kita sudah berada di dalam tanah. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, kembalikan lagi kami ke atas dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh ya Allah. Saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Lan tarji'al ayyamul lati madat, hari tak mungkin mundur ke belakang. Jangankan 1 tahun, 1 detik tak dapat mundur lagi ke belakang. Oleh sebab itu, pikir dulu pendapatan, penyesalan di akhir masa tiada berguna. Sudah kusampaikan ya Allah semuanya. Kalau masih mau jamaah mendengar, alhamdulillah. Tak mau dia mendengar, lihat aja lah. Ngancam Pak Ustaz? Enggak. Di beberapa ceramah saya nyampaikan cerita tentang mati. Beberapa jamaah yang enggak senang, gitu pulang, sakit kepala, mati. Mobilnya tinggal, rumahnya tinggal, hilang semuanya. Datang anaknya, Ustaz Somad besok datang ke rumah kami. Mau apa? Kami cerita pembagian harta warisan. Selesai. Saya bukan nakut-nakuti Bapak Ibu, tapi bisa saja terjadi. Wah Ustaz nih kami udah ketakutan corona, ternyata Ustaz lebih menakutkan lagi dari corona. Kita tetap ikut aturan Islam, jaga kebersihan, cuci tangan setelah bangun tidur, cuci tangan sebelum tidur malam, berwudu maksudnya. Karena tidak mungkin orang cuci tangan aja, wudu. Cuci tangan bersih, tapi kalau wudu suci. Setiap orang yang suci pasti bersih, orang bersih belum tentu suci. Cuci tangan nggak dapat pahala, tapi kalau niat berwudu dapat pahala. Itulah perbedaan antara adat dengan ibadat. Kita cuci tangan adat, tradisi, kebiasaan, tapi berwudu adalah ibadat. Maka kita tidak adat, tapi ibadat. Setelah itu kemudian banyak-banyak sholat sunat. Sholat sunat, qobliyah subuh. Sholat sunat, qobliyah zuhur. Di antara zuhur dan subuh panjang. Ini bakteri sudah mulai kumpul di tangan, di ujung jari. Maka dari mulai subuh ke zuhur ada namanya duha. Tidak akan mampir dia insya Allah. Setelah kita cuci tangan, setelah bersihkan hidung, setelah bersihkan mulut, gosok gigi, setelah istinsyak membuang, tiba-tiba dia datang juga. Maka sesungguhnya dia mati bukan karena bakteri, tapi karena ajalnya sudah sampai. Al-Quran yang dijelaskan.
Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak dapat dimajukan walaupun sesaat. Datang seorang yang sedang galau menjumpai Imam Ibrahim bin Adham. Wahai Imam Ibrahim bin Adham, ya, aku galau menghadapi kehidupan. Kata Imam Ibrahim bin Adham, apakah mungkin sesuatu terjadi di alam ini di luar kuasa Allah? Tidak mungkin. Apakah mungkin rezeki bertambah dan berkurang di luar izin Allah? Tidak mungkin. Apakah mungkin orang mati dan hidup tanpa kuasa Allah? Tidak mungkin. Lalu kenapa galau? 3. Kalau datang bapak ibu yang sedang ketakutan, sedang galau melihat kehidupan, saya tanya dengan 3 pertanyaan. Apakah mungkin sesuatu terjadi di alam ini di luar kuasa Allah? Tidak mungkin. Apakah mungkin rezeki bertambah berkurang tanpa izin Allah? Tidak mungkin. Apakah mungkin umur orang mati hidup tanpa kehendak Allah? Tidak mungkin. Lalu kenapa galau? Kita serahkan semuanya kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul amdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in. Jangan terlalu ketakutan. Makanya nanti kalau ada datang orang nakut-nakuti sampai nggak mau keluar rumah, sampai nggak mau ketemu orang, sampai nggak mau salaman. Ketemu sama orang kalau dulu apa kabar, sekarang nggak ketemu sama orang. Namanya salam siku. Apa ini? Kita tetap menjalin silaturahim, tetap saling mendoakan. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dunia, selamat akhirat. Negeri kita dijauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, wabah, bil khusus wabah corona. Yang sudah meninggal diterima amal ibadahnya, mati sebagai seorang syahid. Yang paling penting adalah yang bisa menyelamatkan kita diantaranya adalah dengan wakaf, infak, sedekah, zakat, wasiat, hibah, ghanimah. Berdiri ceramah, amal badan. Salat, amal badan. Tadi sahabat-sahabat kita manasik, tawaf, sa'i dan umrah, amal badan. Melontar jumrah, amal badan. Tapi ada namanya amal harta. Mendengar ceramah, amal badan. Melihat Al-Quran, amal badan. Menonton yang baik-baik, amal badan. Tapi ada namanya amal harta. Wakaf, zakat, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. 7 sudah kami laksanakan. Alhamdulillah. Baru kami laksanakan 5, tambah 2 lagi. 1 pun belum. Innalillah. Ustaz Somad hanya bicara 20 menit. Dari setengah 12 sampai jam 12 kurang 10. 20 menit kita sudah berlalu. Kotak-kotak sudah disebar. Tolong diisi supaya dapat doa malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafa. Berilah orang yang bersedekah ini ganti ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Adrian dan Mas Ari Untung. Terima kasih. Mohon maaf banyak kata-kata tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara